Shalom. Selamat Hari Paskah. Kayaknya kurang semangat. Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di tempat ini merasakan sukacita yang besar. Amin. Amin. Yang merasa bersukacita lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Sambil mengatakan, Allah bangkit dan kita telah dibebaskan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Mari minta Roh Kudus Tuhan untuk memimpin ibadah kita, sehingga kita benar-benar memaknai kebangkitannya di dalam hidup kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Yesus telah membayar hutang dosa kita. Dosa yang bagai kermizi menjadi putih seperti bulu domba. Kita telah bebas, kita telah dimenangkan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Mari kita memuji dan memuliakan Dia melalui pujian. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya.
percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama-sama katakan, oh bebas, ku menang karena kasih-Mu.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk terus menikmati karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam keberdosaan kami, Engkau rela mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu. Ini ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dan berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah ibadah kami ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Wibowo. Dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi. Kita pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah menyelesaikan segala tugasnya untuk kita. Sebab di dalam hal yang terlalu baik, terlalu mahal, kita diberi kemenangan, kita diberi pengharapan untuk masa depan kita, karena Dia telah hidup. Saya akan membawakan sebuah pujian Because He Lives. God sent His Son.
Sungguh pujian yang sangat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita memiliki Allah yang dahsyat, yang membebaskan kita dari dosa. Mari kita merespon kasih-Nya dengan bersorak, bernyanyi bagi Tuhan melalui pujian Allah bangkit. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan namanya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu Bapa. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semangat lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah dan tunjukkan kuasa-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu Sama-sama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kasih semangat memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita lanjutkan pujian kita. Bangkit, serukan nama Yesus.
sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Sama-sama katakan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit sukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Masih semangat memuji Tuhan? Silahkan duduk kembali. Sungguh luar biasa sukacita yang kita rasakan pada hari ini. Karena Allah kita telah bangkit dan kita telah dibebaskan. Saat ini, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Wanita. Dipersilahkan.
pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka melihat batu sudah terguling dari kubur itu, dan masuk, mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus lagi. Oh ya. Tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Dan lihatlah tempat dia berbaring. Ayo. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosamu, membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi terhabiskan Dia hidup. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Nyanyi yuk. Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabun," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Hidup, hidup selamanya. Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup. Oh haleluya,
Luar biasa pujian dari kita. Saat ini kita kembali mendengarkan kesaksian pujian dari Kor Mazmur Bakti. Persilahkan. Haleluya, 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 haleluya. Bumi surga puji Dia, sukacita bernyanyilah, nyanyikan kidung merdu. Bagi Yesus Juru Selamat yang telah rela berkorban, Yesus Kristus Raja mulia telah bangkit hiduplah. Haleluya, haleluya. Kristus telah bangkitlah, haleluya. Telah diwartakan malaikat, haleluya. Riang sambutlah Yesus, haleluya. Bumi surga puji Dia, haleluya. Gereja Tuhan nyanyikanlah, sebab Kristus telah bangkit. Puji Dia dengan gembira, Kristus menang atas maut. Puji, hormat, dan sembah Dia bagi Kristus Rajamu. Rayakan kebangkitannya, sambut kemenangannya. Maut telah dikalahkannya, kita sekarang selamatlah. Rayakanlah kemenangannya, sembah Kristus Rajamu. Kristus telah bangkitlah, Kristus telah bangkit
Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Pengorbanannya sungguh sempurna. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita bernyanyi dengan pujian pengorbananmu sempurna. Yesus
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Sejatinya pengorbanan-Mu itu cukup bagi kami. Tetapi tatkala kami ya Tuhan, kami ingin lebih daripada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hati kami lebih condong terhadap kedagingan kami. Pikiran kami lebih condong kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu sampai detik ini ya Tuhan. Bahkan motivasi kami, niat kami Engkau tahu ya Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau tidak melihat kami dari murka-Mu. Engkau melihat kami oleh belas kasihan-Mu. Engkau melayakkan kami berdiri di hadapan Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Dan kami pun boleh bersorak-sorak memuliakan Engkau. Biarlah itu sebagai wujud syukur kami atas apa yang Tuhan sudah lakukan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mampukan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami hidup oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami yang kering, hidup kami yang kering, maka Engkau segarkan kembali ya Tuhan. Biarlah kami terus mengingat akan pengorbanan Kristus. Sehingga pun ya Tuhan kami pun boleh menjadi saksi akan kebangkitan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nanti dilanjutkan Markus pasal 16 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Bagi Bapak Ibu yang belum membawa Alkitab, saya sudah siapkan slide-nya. Nanti kita akan bisa baca secara bersama-sama atau secara bergantian. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau kita sudah temukan, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, dan seterusnya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kita akan melanjutkan Markus 16 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Markus 16 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bersama-sama. Ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia.
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memulai khutbah saya dengan saya mengutip satu kalimat, satu ungkapan dari Sproul. Dia berkata begini, slide-nya minta tolong dijalankan. Saya bacakan begini, salib tidak berarti tanpa inkarnasi dan tidak lengkap tanpa kebangkitan. Salib tidak berarti tanpa inkarnasi. Artinya bahwa salib itu hanya sebuah salib, hanya sebuah kayu biasa. Bila Allah tidak menjelma menjadi manusia lalu disalib di atas kayu salib, itu tidak bermakna kalau Allah tidak menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Dan tidak lengkap tanpa kebangkitan. Pasti kita deal akan hal ini Bapak Ibu, bahwa di dalam kekristenan, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kematian tanpa kebangkitan itu sia-sialah apa yang sudah Kristus lakukan. Kita coba buka di 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ini adalah penggenapan dari kata-kata dari Sproul tadi, bahwa sia-sialah semuanya apa yang sudah Kristus lakukan tanpa adanya kebangkitan. Amin ya. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus, ya di dalam sejarah ada banyak yang pro dan juga kontra terhadap peristiwa kebangkitan Kristus. Ada yang tidak setuju, ada juga yang tidak mengakui. Mengapa mereka tidak mengakui? Ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang berkata bahwa para perempuan yang mendatangi kubur Yesus, mereka sebenarnya datang itu salah alamat. Mereka datang itu pada waktu petang hari masih gelap. Lalu ketika mereka sampai di tujuan mereka, ternyata itu bukan kubur Yesus, itu kubur yang lain. Begitu. Ada orang yang berpandangan begitu. Kemudian pandangan lain berkata bahwa ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati, hanya pingsan. Ketika dia pingsan, lalu orang menguburkan dia. Ketika Tuhan Yesus sadar di dalam kubur, lalu dia bangun, kemudian dia gulingkan batu itu secara diam-diam, dia kabur, lalu dia pergi ke murid-muridnya. Ini sebuah pemikiran yang konyol menurut saya begini. Karena kenapa? Para penjaga-penjaga tentara Romawi pasti ketat menjaga kubur Yesus. Kemudian ada yang berkata begini, murid-murid mengalami halusinasi tentang kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah fantasi murid-murid saja. Itu bukan sebuah hal yang nyata begitu. Kemudian ada yang mengatakan ada satu orang yang namanya Rudolf Bultmann, namanya dia terkenal, dia adalah teolog daripada Jerman. Dia juga menolak akan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dia berkata bahwa baginya kebangkitan Kristus itu hanya sebuah mitos. Namun faktanya tidak pernah terjadi. Itu. Lalu bagaimana pandangan Alkitab Bapak Ibu? Kita melihat juga apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya sudah mencantumkan di layar, tidak lengkap. Bapak Ibu nanti bisa mencari, itu ada banyak pandangan-pandangan yang menunjukkan tentang fakta dari kubur kosong ini. Dari kebangkitan daripada Kristus. Yang pertama, kubur kosong. Kubur kosong, kebangkitan Kristus itu ditulis di semua kitab Injil. Dan juga Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu bisa mengecek secara pribadi nanti. Kemudian apalagi? Poin yang kedua, yaitu batu sudah terguling. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa yang mengunjungi pertama-tama kubur Yesus siapa? Maria, perempuan-perempuan itu dari beberapa versi kitab Injil dan juga Injil Sinoptik menuliskan bahwa perempuan-perempuan itu yang pertama mengunjungi kubur Yesus. Pertanyaannya, mampukah perempuan itu menggulingkan batu besar? Mohon maaf, bukan merendahkan ya.
Tetapi secara logika, perempuan-perempuan itu tidak bisa dong. Secara kekuatan mereka tidak mampu menggulingkan batu besar itu. Itu di luar nalar. Kemudian yang ketiga, para perempuan dan murid-murid melihat Yesus bukan di tempat yang bersamaan, tetapi di tempat yang berbeda. Injil juga menuliskan akan hal itu. Kemudian yang terakhir yang saya cantumkan di sini, melalui peristiwa Thomas. Thomas awalnya dia tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Tetapi setelah Kristus menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya, lalu si Thomas itu mencucukkan tangannya ke lambung Yesus dan juga ke tangan Yesus. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang perlu kita pertanggungjawabkan ketika ada orang-orang di luar sana bertanya atau mempertanyakan kebangkitan Kristus adalah sebuah hal yang mitos. Maka ini adalah sekelumit daripada jawaban kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah manusia, sejarah kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan sejarah yang fenomenal terjadi. Karena kenapa? Di dalam Alkitab banyak yang Tuhan Yesus lakukan mujizat. Contohnya, dia membangkitkan orang mati. Siapa yang dia bangkitkan? Beberapa contoh, si anak Yairus, kemudian si Lazarus. Tetapi ketika mereka bangkit, apakah mereka hidup selamanya? Tidak. Mereka mengalami kematian lagi. Tetapi berbeda dengan Kristus. Dia mengalami kematian dengan tujuan kekal, tetapi dia tidak mati lagi. Berbeda dengan tokoh-tokoh agama di luar kekristenan, mati ya mati, tidak ada sebuah pengharapan tentang kebangkitan lagi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah kebangkitan Yesus Kristus ditulis di dalam keempat Injil. Mulai dari Markus sampai nanti di Yohanes, Injil Sinoptik. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayatnya yang kelima. Di Lukas 24 ayatnya yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ini merupakan dasar daripada tema kita hari ini, mencari yang hidup di antara yang mati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, coba perhatikan pertanyaan itu. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan retorika. Bapak Ibu mengertilah ya, pertanyaan retorika itu tanpa perlu jawaban. Bahkan di dalam perjanjian lama juga ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita ketahui tentang pertanyaan-pertanyaan retorika ini. Contohnya di Mazmur 42 ayat 6, saya coba bacakan Mazmur 42 ayat 6a, dia berkata begini, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku?" Apakah perlu jawaban terhadap hal itu? Lalu jiwaku berkata, "Oh jiwaku." Apakah ada orang yang menyahuti akan hal itu? Tidak. Tapi di sini ada pertanyaan yang cukup dalam di sini Bapak Ibu. Tentang apa? Malaikat itu datang kepada perempuan ini. "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati?" Pertanyaan ini Bapak Ibu cukup dalam. Karena kenapa? Ini merupakan sebuah teguran kepada perempuan-perempuan ini. Coba kita perhatikan ayat pertama. Ayat pertama itu, kenapa sih perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus? Kita perlu tahu ini. Coba perhatikan ayat 1. Mereka berkata, Alkitab firman Tuhan berkata, "Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka." Apa yang mereka bawa? Rempah-rempah. Tujuannya apa? Ayo, tujuannya apa mereka membawa rempah-rempah ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sebuah pertanyaan besar. Kenapa perempuan-perempuan ini datang ke kubur membawa rempah-rempah? Padahal sebelum Yesus mati, dia pernah berkata kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Coba perhatikan bahwa sama sekali perempuan ini tidak kepikiran untuk memikirkan bahwa Yesus nanti di hari ketiga dia bakalan hidup. Begitu, dia bakalan bangkit. Tetapi tidak sama sekali. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa mereka membawa rempah-rempah ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini mereka tidak menyambut kebangkitan Yesus. Tidak.
Mereka tidak memikirkan bahwa Yesus bangkit. Di sini kita melihat bahwa sama sekali tidak terkonsep dalam pemikiran mereka bahwa mereka menyambut kebangkitan itu. Tidak. Yang mereka pikirkan secara saya sudah cantumkan di sini baik secara ilmiah, secara historis dan juga secara teologis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka datang? Yang pertama secara histori, iklim waktu itu adalah cukup panas, dan bukan yang cukup panas, sangat panas. Kemungkinan orang yang meninggal dunia memungkinkan cepat membusuk, betul ya? Sehingga perempuan-perempuan ini mereka berusaha supaya tubuh Yesus yang sudah mati tidak mengalami kebusukan. Lalu mereka membawa rempah-rempah, ada mereka membawa minyak untuk meminyaki kepala Yesus. Sekaligus juga untuk menghargai, menghormati Yesus yang sudah mati. Itu secara histori. Lalu bagaimana secara teologis? Di sini kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini termasuk juga para murid-murid Bapak Ibu. Mereka tidak berharap akan kebangkitan Yesus. Kalau mereka berharap tentang kebangkitan Yesus, di sini kita melihat mereka tidak bawa rempah-rempah ini. Tetapi justru mereka tidak berharap akan kebangkitan Yesus. Mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit nantinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari peristiwa ini, mari kita melihat kedalaman diri kita. Mari kita melihat konteks kehidupan kita. Seberapa lama kita sudah menjadi Kristen? Seberapa lama kita sudah merayakan Paskah, Jumat Agung, Natal? Pertanyaan saya sederhana. Adakah kita benar-benar menikmati, mengalami setiap momen itu, setiap perayaan itu? Atau hanya kita berusaha menyenangkan diri kita sendiri, orang lain, tanpa benar-benar kita menyenangkan Tuhan, mengalami Tuhan, baik itu Paskah, baik itu Jumat Agung, maupun hari-hari besar lain. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri, lihat hati kita. Jujur saya juga secara pribadi menggumuli akan hal ini. Benarkah saya menikmati Paskah kali ini? Benarkah saya mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupku? Atau hanya sekedar euforia biasa? Ini pertanyaan sederhana. Kita menilik hati kita, diri kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada mahkota tanpa salib. Inilah pengharapan kita. Ini adalah pengharapan kita. Pengharapan kita apa? Kekal. Mendapatkan apa? Mahkota itu. Maka dari tema kita pada kesempatan ini, mencari yang hidup di antara yang mati. Ada 3 poin yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, Kristus mati, lalu dia bangkit. Ini merupakan dasar pengharapan kita. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya coba bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menuliskan tentang kebangkitan Kristus. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa tanpa kebangkitan Kristus, maka Kristus itu adalah seorang pembohong. Dia pembohong besar kalau dia tidak bangkit. Tetapi dia wujud nyatakan bahwa dia Allah. Dia mewujudkan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, fakta sejarah tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus ini memberikan kita sebuah dasar pengharapan kita. Pengharapan apa? Bukan hanya pengharapan di dalam dunia ini, tetapi pengharapan nanti pada kekekalan. Melalui kebangkitannya ini merupakan pengharapan sejati bagi kita bahwa surga menjadi bagian kita. Surga adalah bagian kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya segala pengharapan kita fokusnya kepada Kristus. Jujur Bapak Ibu, apa yang menjadi pengharapan kita sekarang? Kita terus berharap dengan yang sementara. Kita terus berpegang kepada keluarga kita. Apa yang saya punya, dan itu sewaktu-waktu bakalan lenyap.
sewaktu-waktu bakalan hilang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa pengharapan sejati kita ada di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu fakta yang saya pernah baca, tadi saya kelupaan, tentang kebangkitan Kristus. Ada banyak yang tidak setuju akan hal ini. Mungkin bisa diputar kembali. Ya, ada Barna Group melakukan sebuah survei. Kalau di Indonesia ini ada sebuah survei yang namanya Bilangan Research. Dia mensurvei gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kalau Barna ini adalah secara global gitu. Nah, apa yang tertulis di sana terkait apa yang sudah dilakukan oleh Barna? Yang pertama, dia mengatakan begini, 41% anak-anak muda dan juga anak-anak remaja, mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu bangkit secara jasmani. 41%, ini tahun 2021. Mungkin persennya pasti bakalan naik di tahun-tahun ini. Kemudian yang dilanjutkan bahwa 63% tidak percaya Yesus benar anak Allah. Ini anak-anak muda dan juga anak-anak remaja. Kemudian 44% yakin bahwa Alkitab hanyalah satu dari sekian banyak sumber yang berotoritas tentang Yesus. Jadi Alkitab ini adalah hanya sebuah buku biasa, salah satu buku, satu bagian. Jadi bukan satu-satunya yang menceritakan tentang karya daripada Kristus. Kemudian dilanjutkan apa? 33% percaya bahwa Yesus bukan jalan satu-satunya ke surga. Artinya bahwa mereka mengadopsi atau mempercayai bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan tidak ditemukan akan hal itu. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Barang siapa yang datang kepada Bapa tidak boleh datang, tidak boleh bertemu kalau dia tidak bertemu dengan atau melalui akses yaitu Kristus. Kemudian hanya 5% yang membaca Alkitab setiap hari. Perhatikan, itu tahun 2019. Di tahun 2021, puji Tuhan bila hal itu naik atau turun, kita nggak tahu. Maka mari kita perhatikan kita, anak-anak kita, tetangga kita, keponakan kita, siapapun, apakah mereka tergolong di dalam hal ini atau tidak. Kita terpanggil untuk apa? Mengingatkan mereka. Tanggung jawab kita untuk apa? Mengingatkan mereka. Fakta tentang kebangkitan Kristus harus diimani. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya tidak bisa melakukan akan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Perkantas ada satu buku yang namanya Mama Bir kalau nggak salah, atau Mama Beruang gitu ya. Bagaimana peran orang tua yang ditonjolkan di sana adalah perempuan terpanggil menjadi seorang apologet. Bagaimana dia bisa membimbing keluarganya, anak-anaknya, supaya mereka terus kokoh di dalam iman percaya mereka. Maka ini membantu kita bagi Bapak Ibu yang tergerak, punya panggilan, supaya keluarganya jangan sampai terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung utama gereja. Gereja, jangan kita berkata bahwa salah gereja. Tidak sama sekali. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata bahwa gereja tidak bertanggung jawab atas iman jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tegaskan, gereja, agama tidak bertanggung jawab terhadap iman jemaat. Kita bertanggung jawab terhadap Tuhan masing-masing. Diri kita masing-masing kepada Tuhan. Gereja hanyalah fasilitas. Kita adalah hanya fasilitas. Jadi lebih kepada diri kita sendiri, relasi kita dengan Tuhan. Maka kita kembali di poin pertama, dasar pengharapan kita yaitu kebangkitan Kristus. Mari kita lihat diri kita, apa sih yang menjadi pengharapan kita sekarang ini? Jujur Bapak Ibu, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Adakah Kristus yang utama yang bertata di dalam diri kita atau hal-hal yang sementara? Bila hal yang sementara, ayolah kita move on. Kita coba gantikan itu siapa? Kristus. Untuk yang bertata di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Kristus sudah bangkit, maka memberikan kita sebuah jaminan memperoleh hidup. Hidup apa? Bukan hanya hidup yang sementara, tetapi hidup yang kekal. Roma 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di sini kita melihat tentang konsekuensi daripada dosa.
yaitu maut. Maka apa yang dilakukan oleh manusia? Kecenderungan mereka apa? Rasul Paulus mengutip hal ini di kitab Mazmur, dia berkata begini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi daripada dosa yaitu maut. Tetapi kita sungguh bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa melalui kebangkitan Kristus ini kita memberikan sebuah jaminan bahwa hidupku adalah hidup untuk Tuhan. Kita memperoleh surga. Surga itu bagian dari kehidupan kita. Kekekalan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Saya menyatakan sebuah fakta, ini mungkin bukan fakta yang baru sih, tetapi saya mengingatkan bahwa fakta ini adalah perlu kita ingat, bahwa kematian itu adalah sebuah yang pasti. Amin ya. Kematian itu adalah fakta yang pasti. Kapan kita dipanggil? Aku tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kematian tidak berdasarkan umur. Tidak. Mungkin saya nanti setelah ibadah ini. Mungkin saya nanti. Mungkin Bapak Ibu menyusul. Kita tunggu ngantri. Pertanyaannya begini. Kita sudah memperoleh kekekalan itu atau tidak? Kita sudah mempercayai Kristus benar-benar atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan mengajarkan bahwa bukan hal yang moga-moga didasarkan pada amal perbuatan baik. Tidak. Tetapi kekristenan di dalam Alkitab menjelaskan dan memberikan kita bukti konkret bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Kita memperoleh keselamatan hidup kekal hanya oleh anugerah, melalui iman. Maka engkau berbuat baik apapun untuk mencapai surga, itu sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Konsep daripada surga adalah suci. Satu titik noda pun tidak bisa masuk surga. Tetapi di dalam kemurahan Allah, Dia melayakkan kita. Dia menyambut kita orang berdosa ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencintai akan hal ini. Menyambut tentang kebangkitan Kristus, sebuah hal yang sukacita. Ketika dipanggil oleh Tuhan kapanpun, saya sudah siap. Karena kenapa? Aku sudah memperoleh mahkota kehidupan. Tadi saya sudah bilang, tanpa salib tidak ada, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tidak ada mahkota tanpa apa? Salib juga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengharapan kita. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pengharapan kita sekarang, Kristus sudah bangkit. Maka di Markus tadi dia mengingatkan kita bahwa jangan sekali-kali takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita coba baca Markus 16 ayat 6. Markus 16 ayat 6. Saya coba bacakan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan bukan hanya sebuah ungkapan yang menakut-nakuti, tidak. Tetapi adalah sebuah ajakan perintah bahwa engkau jangan takut. Jangan takut bahwa Kristusmu itu sudah bangkit gitu loh. Ini adalah pengharapan kita. Kristus sudah bangkit. Maka menghadapi maut pun itu bukan sebuah ketakutan. Tetapi sebuah pengharapan kita. Lagi-lagi saya sudah beberapa kali saya bilang Bapak Ibu bahwa banyak orang yang kepengen masuk surga. Betul ya? Kepengen. Kita semua kepengen masuk surga. Tetapi tidak ada yang mau masuk surga sekarang. Jujur apa bohong Bapak Ibu? Jujur. Dari hati kita kepengen masuk surga. Tetapi tidak ada yang mau sekarang. Kenapa? Dia harus melalui kematian gitu. Dan untuk melewati kematian itu mungkin kita berpikir bagaimana anak-anak saya? Bagaimana dengan tetangga saya? Utang-utang saya. Kalau yang berutang sih ya puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan kolega-kolega saya? Bagaimana dengan investasi saya yang sesudah titipkan ke orang-orang? Itu kita perlu mikir juga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan kekal itu adalah ketika kita bertemu dengan Kristus. Maka malaikat berkata, jangan takut.
Natur manusia kita itu pasti ada rasa ketakutan, pasti. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah jangan ketakutan itu yang bertahta di dalam dirimu. Jangan ketakutan itu yang menguasai diri kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat efek daripada kebangkitan daripada Kristus. Dampak dari kebangkitan Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak takut mati. Di slide ini saya menuliskan, mungkin kita pernah tahu bahwa Matius mati di ujung pedang di Ethiopia. Kemudian Markus mati diseret kuda hingga mati di Alexandria di Mesir. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes dibuang di Pulau Patmos hingga mati di sana. Yakobus saudara Yesus dijatuhkan dari bubungan bait Allah setinggi 30 meter karena menolak menyangkal Yesus. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya di Yerusalem sebagai martir yang pertama. Bartolomeus atau Nathanael dicambuk sampai mati di Armenia. Thomas yang tidak percaya tentang awal-awal tentang kebangkitan Kristus, dia ditembus tombak di India. Yudas saudara Yesus yang lain dihujani panah karena pemberitaan Injil. Matias dirajam batu dan dipenggal. Tidak ada yang mati di rumah sakit ini Bapak Ibu. Nggak ada. Mereka nggak dapat asuransi, prudensial, apalagi macam-macam. Tidak. Mereka tidak dapat. Tetapi sungguh mengerikan. Ada hal yang baik-baik di sini. Ketika dia mati, dia di dalam kamar kemudian sambil berlutut berdoa. Tidak. Menyedihkan secara manusiawi kalau kita pikir kematian ini. Hal ini juga bisa saja terjadi kepada kita. Mungkin ketika kita berkendaraan, kita ditabrak. Jujur Bapak Ibu, mungkin ini sebuah kengerian kalau kita berpikir. Tiba-tiba kepala pecah. Hancur badan kita. Itu bukan sebuah hal yang ditakuti. Ya mungkin kita kalau kita bayangkan takut. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah jiwa kita ini loh kemana. Gitu. Ada orang yang berkata begini, makanya ada muncul yang namanya nanti konsep tentang ketika kematian itu datang, apakah orang itu dikubur atau dikremasi. Waktu di teologi seminari itu pernah diperdebatkan bahwa orang yang dikremasi, bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan Tuhan? Maka ada yang berkata bahwa bagaimana dengan orang-orang yang jatuh di pesawat, tulang belulang mereka kemana? Simpelnya begini, apakah tidak mudah bagi Allah mengumpulkan tulang-tulang belulang itu? Gampang banget. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara apapun kita menghadapi kematian itu bukan sebuah hal yang dipentingkan. Tetapi bagaimana kita sudah menemukan yang pasti, akhir daripada kekekalan. Hanya dua, mati kekal dan hidup kekal. Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu pilih kehidupan kekal, marilah percaya karya daripada Kristus ini. Bila Bapak Ibu memilih kematian kekal, mari kita terus hidup di dalam keberdosaan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat pemberitaan tentang Kristus menolong kita untuk apa? Inilah hidupku. Maka bagi kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan itu, saya tekankan bahwa keselamatan jangan berhenti di kita. Jangan. Lihat keluarga kita. Jangan berkata bahwa keluarga saya sudah Kristen. Tidak sama sekali. Belum itu tidak menjadi patokan atau standar. Mereka butuh Injil. Mungkin kita juga secara pribadi kita butuh Injil. Mungkin anak-anak kita mereka butuh Injil. Maka hati-hati di dalam hal ini. Jangan kita berkata bahwa karena KTP-nya orang Kristen, KTP-nya percaya Yesus, maka dia pasti masuk surga. Tidak, itu bukan jaminan. Ketika dia benar-benar percaya Kristus, maka dia memperoleh keselamatan ini. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa kok mengerikan kata-kata di Minggu Paskah ini. Saya berkata bahwa ini bukan mengerikan, lebih mengerikan nanti ketika kita menghadapi kekekalan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kalimat yang ditulis oleh John Newton. Dia penjual budak tetapi dia bertobat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatan saya hampir hilang.
Tetapi saya ingat dua hal, bahwa saya adalah orang yang sangat berdosa dan bahwa Kristus adalah juru selamat yang hebat. Ada dua hal yang dia tahu. Dan saya berharap kita juga diteguhkan dengan hal ini. Di dalam keberdosaan kita disebut orang berdosa. Tetapi kita tidak lupa bahwa di dalam keberdosaan kita anugerah Allah yang terbesar, kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan kekekalan, yaitu hidup kekal. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Mari kita menjadi saksi kebangkitan daripada Kristus. Dimanapun kita berada. Di tempat dimanapun kita bekerja. Di keluarga kita. Di masyarakat. Tetangga kita. Mari kita jadi saksi daripada kebangkitan Kristus. Jangan tunggu besok. Mari kita lakukan sekarang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dan ada banyak juga orang-orang yang tidak mengakui apa yang sudah Kristus buat bagi hidup kami. Maka kami tidak memikirkan akan hal itu. Kami memikirkan akan relasi kami dengan Tuhan. Kami mengakui akan kebangkitan-Mu. Kami mempercayai akan kebangkitan-Mu. Dan kami juga mau menghidupi kebangkitan-Mu di dalam hidup hari kami, hari lepas hari. Maka Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti, memahami, melakukan firman-Mu. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah. Kecenderungan kami terus berbuat dosa. Mampukan kami melihat, memikirkan, mengingat salib Kristus. Engkau yang digantung di atas salib ya Tuhan. Seharusnya kami yang di sana. Tetapi Engkau menggantikan posisi kami karena anugerah-Mu terbesar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakan. Inilah hari kemenangan yang telah dijanjikan saat Engkau bangkit dari kematian. Maut pun telah disingkirkan. Inilah pengharapan baru bagi siapapun yang dan ingin tinggal bersamanya. Tanpamu, aku hanyalah debu. Pernah aku mencoba menyusuri jalan sendiri. Saat aku merasa kuat dan mampu, aku meniadakan campur tangan-Mu. Aku berjalan terus seturut kata hatiku. Hingga akhirnya
yang buntu dan yang gelap. Aku terjatuh, tapi Engkau selalu datang, meraihku dengan hangatnya cintamu. Tanpamu, aku hanyalah debu. Haleluya, Yesus telah bangkit. Tiadalah kasih yang terbesar, Juru Selamat telah datanglah, mati buat kita di suatu anugerah yang terbesar, kelak di surga kita nyanyi memuji Yesus Raja kita. Nyanyian abadi kan bergema, tiadalah kasih yang terbesar. Tiga salib di Kalvari, yang di tengah buat kita, disitulah dia disalib, sahabatku mati buatku. Tiadalah kasih yang terbesar, Juru Selamat
terbesar, kasih-Nya terbesar, kasih-Nya terbesar. Shalom, puji nama Tuhan, begitu indah puji-pujian dan pujian disajikan oleh pemuda-pemuda tempat ini, mengingatkan kita akan begitu besar kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Akan saya bacakan watak jemaat untuk hari ini, Minggu 17 April 2022. Berhubung ibadah Paskah, ibadah hari ini hanya akan dilaksanakan satu kali, maka ibadah sore tidak diadakan. Harap sidang jemaat memperhatikan. Sementara kebaktian minggu depan akan berjalan sesuai dengan watak jemaat yang sudah dibagikan atau yang sudah tercantum dalam WA Jemaat Gereja Jemusari. KPK Senin 18 April 2022 akan diadakan di rumah Bapak Arthur jam 19 atau jam 7 malam. Iuran kematian pada hari ini dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani Putri dari Bapak Yuti. Sementara gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di majelis daerah 5 dan sekitarnya. Persembahan hari ini akan dilakukan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia, kantong biru untuk diakonia. Kita ingat saudara, diakonia ini untuk apa? Kita mengingat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada para janda, juga ada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Juga untuk mungkin ada juga saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan untuk biaya studi. Persembahan hari ini akan ditemukan oleh Saudari Tiffany dan Saudari Gaby. Yang bertugas harap maju. Kita akan landasi firman Tuhan hari ini, persembahan hari ini dengan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk berkat-Mu bagi jemaat tempat ini. Kalau kami pada hari ini bersama-sama Tuhan, merayakan kebangkitan-Mu, yang telah membebaskan setiap kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, segala dosa kami, segala aib kami, segala malu kami, Engkau tanggung di kayu salib. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan kebangkitan-Mu, di mana Tuhan Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan yang berdosa ini, untuk hidup baru, di mana Tuhan kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan persembahan Tuhan, dari apa yang ada pada kami, biarlah Tuhan kiranya persembahan ini menjadi kasih kami bagi Engkau Tuhan, untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita membawa persembahan, kita naikkan pujian, Dialah segalanya. Oh
Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu yang memerdekakan setiap kami. Sang kami manusia bebas Tuhan. Iblis tidak bisa mendakwa kami lagi. Tetapi Tuhan, kami memiliki tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk memelihara Tuhan kekudusan hidup yang Kau berikan ini. Untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, untuk kami mengabarkan Tuhan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau telah lahir, mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa sidang jemaat tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dimulai Bapak Pendeta Hendran beserta keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengurus hamba-Mu Tuhan ke tempat ini Tuhan. Selama 40 tahun Tuhan menjaga jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan. Untuk Tuhan tetap mendidik Tuhan jemaat tempat ini di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan untuk Pak Hendran Tuhan. Juga untuk Ibu, juga untuk Ibu Tina Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Dan hikmat terus untuk memimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di pastori Tuhan. Dari saudara kami Darius Tuhan. Sampai semua anak praktekan Tuhan. Maupun anak-anak Tuhan dari SSS yang tinggal di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami melihat Tuhan, Kau memakai mereka Tuhan untuk melayani tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Baik mereka yang sudah lulus maupun yang belum lulus Tuhan. Kau berkati, Kau pakai mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Agar mereka selalu melayani Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Melayani Engkau selalu dengan penuh Tuhan sukacita dan ketulusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk sidang jemaat-Mu, kami juga mengucap syukur Tuhan. Untuk kami yang bekerja, untuk kami yang bersekolah. Engkau Tuhan yang menjaga setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami dan kekuatan dan penolong bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup jemaat-Mu Tuhan. Di masa pandemi COVID ini Tuhan tidak mudah bagi kami yang bekerja Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah Tuhan yang mencukupi kehidupan setiap kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk kehidupan bangsa kami Tuhan. Kau tolong Tuhan kehidupan ekonomi bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kau telah berikan bangsa ini ke masa pandemi COVID. Jika dibandingkan dengan negara lain Tuhan seperti Amerika, kami bersyukur Tuhan, keadaan kami jauh lebih baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau iklim negara kami yang panas, menolong bangsa ini Tuhan, agar pandemi COVID tidak mudah menyebar. Tetapi Tuhan, Kau tolong Tuhan, agar Kau biarkan bangsa ini, Engkau berikan hikmat dan bijaksana, agar rakyat tetap hidup dengan hati-hati, hidup sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Berkati Tuhan rakyat kami Tuhan, terutama Tuhan, kehidupan rakyat, ekonomi rakyat sempat morat-marit karena pandemi COVID. Banyak hotel-hotel tutup, banyak restoran-restoran Tuhan sepi. Tetapi Tuhan, Kau tolong Tuhan, agar Tuhan di masa pemulihan ekonomi ini, bangsa ini dikuatkan Tuhan. Mereka yang tutup bisa mulai usaha mereka kembali. Mereka yang tidak punya pekerjaan bisa mencari pekerjaan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya juga menyerahkan Tuhan pemerintah bangsa kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tidak mudah Tuhan bagi pemerintah Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan di tengah masa pandemi. Jika Tuhan ada oposisi Tuhan yang berusaha mengacaukan, menjatuhkan pemerintah, saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di kapan demonstrasi mahasiswa kemarin Tuhan, ada disusupi pihak-pihak tertentu Tuhan. Ada video yang beredar Tuhan, ada pembagian alma mater yang menunjukkan Kau berdemo itu bukan mahasiswa Tuhan, tetapi dari suatu oknum yang niat tidak baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau lindungi pemerintah yang berkuasa pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tetap biarkan pemerintah yang ada Tuhan, agar mereka bisa memimpin Tuhan, sampai akhir pemerintahan mereka tahun 2024 nanti Tuhan. Agar segala Tuhan oposisi yang berusaha mengacaukan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk pemerintah yang berkuasa, kami berdoa agar pemerintah berkuasa ini, Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota DPR MPR, memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Memimpin bangsa ini sebagaimana Engkau mengasihi bangsa ini. Memimpin bangsa ini dengan penuh bijaksana dan Tuhan dengan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika Anda di antara mereka ada oknum yang tidak baik yang melakukan korupsi Tuhan, kami hartik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan pemerintah yang ada punya kebijakan, mata yang melihat Tuhan, agar jika ada menteri atau anggota DPR yang dikorupsi, segera dibebas tugaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami minggu ini, minggu ke depannya Tuhan, dan seterusnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh.